nggak takut ngomong di depan kamera karena kan kita jadi host live ya. Gue belinya di sana aja, hostnya lebih cakep gitu. Wah, lagi bagi-bagi duit nih. Iya dong, karena giveaway Workerspedia masih ada. Apa iya? Iya banget. Caranya, kamu cukup tonton konten-kontennya Workerspedia untuk mendapatkan hadiah uang senilai jutaan rupiah setiap bulannya. Tapi sebelum itu, kamu tonton konten yang satu ini dulu ya. Oke, Workers, gue masih sama Sandra yang nggak pakai Dewi nih. Iya, kali ini Sandranya nggak pakai Dewi. Sandra sister tapi. Sandra sister. Di konten sebelumnya, gue udah ngobrol banyak soal pekerjaan Sandra sebagai host live streamer ya. Tapi kan memang melihat sekarang ada salah satu platform sosmed yang memang berubah mungkin ya. Betul. Jadi yang dulunya jadi tempat jualan, akhirnya karena desakan satu dan dua pihak lah mungkin, akhirnya dia close untuk jualannya ya. Iya, gitu ya. betul. Nah mungkin gue pengen tahu sih sebetulnya menurut lo sebagai pelaku di industri itu ya, apa sih yang terjadi di situ yang mungkin penjelasannya supaya mungkin bisa lebih jelas gitu. Betul. Kemarin kan sebenarnya aku full jualan tuh sebenarnya di 3 platform sih. Cuma kan memang aku direkrut itu sebenarnya karena TikTok ya kan. Tapi TikTok kemarin tutup. Dan sebenarnya kita santai-santai aja karena ada Shopee dan Tokopedia gitu ya. Ternyata itu tidak membantu perusahaan secara bagus gitu ya. Kayak karena penjualan tertinggi itu tetap di TikTok gitu ya. Jadi itu ada dampaknya juga sih, kayak TikTok tutup, kita jualannya semuanya kan jadi, kalau aku jualan di Shopee itu emang ya tadinya 3 tempat cuma dikurangin 1. Tapi ternyata pendapatan itu kurang. Sebenarnya aku termasuk yang kena dampak, tapi desus-desusnya sih bulan depan ya katanya mau balik lah. Kayak gitu. Jadi sekarang dampaknya adalah banyak banget host live yang di TikTok yang baru banget join itu jadinya kayak kehilangan pekerjaan sebenarnya. Tapi masalahnya sendiri sebetulnya yang lu lihat apakah memang ya kan lu tau lah desakannya pasti Betul. dari pedagang ya kalau dari katanya pemerintah kan UMKM nih untuk membela UMKM nih. Nah lu sendiri gimana melihat itu? Reasoningnya tepat atau gimana? Sebenarnya awalnya itu bukan dari UMKM aja sih. Sebenarnya kan si TikTok ini katanya kan emang produk dari Cina ya. Si TikToknya. Jadi brand-brand yang di-up sama TikTok itu adalah produk-produk dari Cina-nya langsung. Entah skincare, entah apapun gitulah. Makanya kayak banyak banget protes-protes dari brand lokal yang kok jualan di TikTok sepi gitu loh. Tapi ketika brand yang dari Cina itu naik gitu ya. Jadi di-boost langsung sama si perusahaannya sendiri sama kayak si gitu. TikToknya Si TikToknya sendiri. Makanya kemarin desas-desusnya adalah semoga kalau TikTok kembali itu rata, maksudnya tidak semuanya tidak ada berpihak banget kayak ya ini kan punya Cina gitu loh. Terus juga kayak untuk UMKM mungkin banyak, menurut aku ya ini banyak yang belum melek sama digital. Jadi kayak mereka pengennya ya jualan di toko aja. Padahal kayak sebenarnya jualan online gampang kok, cuma butuh handphone aja didaftarin buat online. Itu bisa, jadi maksudnya kayak ya udah jualan online juga bisa, jadi ada toko, ada offline, ada online-nya juga kayak gitu, bisa langsung jualan di double. Jadi kan 2 tempat. Sebenarnya banyak banget yang pengen datang ke tempat buat ngelihat secara langsung, karena kan kalau beli di online kadang nggak sesuai ekspektasi kan, kadang kayak dipakai sama hostnya atau itu bagus, tapi kayak kalau misalkan beli offline itu kan kita bisa ngerasain bahannya seperti apa, kalau dipakai itu seperti apa kayak gitu sih. Jadi mungkin offline tuh harus tetap ada kan. Workers, gue sih cuman FYI aja ya. Nah, tadi kan lu bilang kan TikTok itu buat anak muda ya. Nyokap gue tuh di blacklist dari TikTok. Kenapa? Karena dia sering COD tapi nggak mau bayar. Oh gitu. Oh begitu. Karena dia kadang-kadang kalau ngelihat barangnya terus wah barangnya nggak sesuai, nggak pokoknya aku nggak bayar, akhirnya dia di blacklist loh di TikTok. Ya Allah. Kok bisa sih mah di blacklist dari TikTok ya? Gue bilang ampun dah mbak gue gitu. Gue mau ngomongin soal ini deh, afiliator ya, karena gue juga gue salah satu orang yang emang rada suka juga beli barang di TikTok. Dan itu kadang-kadang satu brand, let's say misalnya apalah, misalnya makanan gitu ya. Enggak, jangan makanan deh. Clothing gitu ya, itu kadang-kadang yang jualan tuh bisa 5, bisa 6, bahkan bisa lebih, tapi brandnya sama dan kurang lebih settingannya sama gitu. Nah itu
sorry ya, gue kalau ngeliat Alfamart sama Indomaret gitu ya sebelah-sebelahan gitu ya, apa nggak mati tuh yang kayak gitu. Kalau lu ngeliatnya gimana tuh kayak gitu? Sebenarnya itu tuh biasanya tuh harga itu ngaruh banget. Terus sama tampilan sih, kayak misalkan produk yang sama tapi secara penjualannya beda, terus dari harganya beda, itu pun bisa narik penjualan. Tapi emang harganya bisa beda? Bisa beda kok, bisa beda banget. Kalau misalkan tadi menyebutkan Indomaret dan Alfamart, mereka pun beda. Iya sih. Mereka pun beda gitu. Beda, jadi ya, kayak udah punya pasarnya sendiri-sendiri sih kayak gitu. Jadi kayak makanya banyak banget yang mereka sebelahan, mereka jual produk yang sama kayak gitu. Sebetulnya kalau ngomong Alfamart sama Indomaret, kalau lo mikirnya ibu-ibu ya, dia biasanya lihat line tuh, mana nih yang lagi diskon nih, nah itu yang dibeli. Bener, kayak gitu. Sama kayak halnya aku kan di brand muslim ya. Sekarang brand muslim tuh lagi naik. Kayak misalkan dibilang saingan ya saingan, tapi berteman juga berteman, karena maksudnya kayak kemarin fashion show, ya brand aku di kantor aku sama brand sebelah itu fashion show bareng. Jadi mereka ya udah aja berteman. Jadi bahkan aku juga dengar dari kantor, akhirnya daripada meributkan kayak ih gue biasa pakai produk ini, lo biasa pakai brand ini, akhirnya itu mereka adalah collab. Itu bikin jadi kayak ya udah mereka kolaborasi, bisa jadi menarik si brand ini dan brand ini. Jadi itu bersama. Mungkin bisa jadi strategi yang baru ya. Benar. Jadi ketika sebetulnya gue juga ngeliatnya di TikTok tuh ya, gue sekarang sering lihat kan collabs gitu ya. Iya, itu mungkin salah satu ini ya. Kadang-kadang genrenya sama tuh yang gue lihat, suka joget-joget gitu. Menurut lu sendiri untuk nge-streaming itu apa sih yang dibutuhkan dan modalnya menurut lo gimana sih? Sebenarnya sih buat host live itu adalah sebenarnya tuh nggak mahal sih, kayak handphone pribadi, terus tripod sih biar nggak shaking kan, segala macam. Terus lighting tuh perlu banget ya, karena aku brand baju itu gambar tuh kualitas nomor 1 ya, karena kan ngelihat warna kan, kadang kan banyak banget yang protes kayak itu warna apa sih mbak, gitu kan, itu warna biru atau warna apa? Kalau dia pakai gitu. Photoshop bisa di X-nya 276, Y-nya berapa gitu ya, itu foto ya, warnanya gitu kan. Ya. Dan tapi kalau nah itu sih itu ngaruh banget kan di gambar. Terus mungkin pakai clip on juga biar suaranya jelas ya, karena waktu itu aku juga pernah di studio itu belum yang kedap suara, tapi jadi kayak ada kendaraan lewat dan segala macam masuk. Itu kadang penonton sendiri yang kayak, mbak itu suara apa sih kok berising? Jadi kalau lagi live terus ada innalillahi wa inna enggak ya? Enggak kan kaget juga lo ya. Lagi live gitu. Innalillahi wa serem juga. Itu nggak pernah kayak gitu, mungkin ada konser. Sama mungkin teman aku pernah horor sih sebenarnya, kejadian horor. Lagi live ada yang ketawa. Ya Allah, apaan itu? Ada yang ketawa. Itu semua, jadi teman akunya sendiri itu langsung freeze. Penontonnya gitu, mbak suara apa? Itu suara apa mbak? Mbak itu kenapa? Penonton juga dengar? Penontonnya dengar. Jadi mungkin untuk teman-teman untuk mulai usaha ya, jualan, sebetulnya produknya juga nggak ada batasannya ya, apapun ya. Iya. Yang memang gue sih kemarin ngobrol ya sama salah satu teman gue, jadi lo mengibaratkan memang TikTok kalau dia balik lagi, TikTok tuh sebuah platform dengan, lu bayangin event deh yang datang tuh banyak gitu loh. Jadi lu jualan apa di situ, let's say misalnya di TikTok lu dapat market cuma 1%, tapi kalau 1% dari pasar yang gede kan tetap gede gitu angkanya. Bener. Itu kenapa orang-orang tetap jualan di online dan terutama di TikTok, karena TikTok lagi rising ya sekarang. Ya, gitu. Kedepannya kira-kira lo sebagai host live streamer nih, kalau TikTok balik, apa yang akan lo lakukan? Apakah lo akan balik lagi ke kantor lo, atau lo tetap jadi host live streamer lagi, atau sekarang kan lo udah tahu nih bisnisnya kayak apa? Gimana? Sebenarnya pertanyaan sulit ya. Kayaknya dia tahun depan lebih mikir, gue nikah aja lah tahun depan gitu, lebih gampang jawabnya. Waduh. Gimana? Enggak sih, sebenarnya gini, kayak tadi udah dibahas sebelumnya, kayak host live nih sebenarnya belum ada jenjang karir. Jadi mungkin selama TikTok
belum balik dan segala macam, mungkin aku akan mencoba mencari pekerjaan yang lain yang kalau dipikir-pikir tuh host live tuh capek. Capeknya tuh lebih kayak jam istirahat sih. Tapi kalau lu jadi host live pulang jam 12 malam, yang capek tuh bukan lu, pacar lu. Capek. Lalu sih biasa aja. Iya lagi loh. Ini pekerjaan yang masih banyak perusahaan yang memandang ini sebelah mata. Aku juga kemarin sempat ngobrol-ngobrol lah, banyak host live yang ternyata gajinya di bawah UMR. Kayak mereka cuma, apaan sih, cuma ngomong doang. Cuma ngoceh-ngoceh doang kok depan kamera. Kita sebagai yang udah kecemplung di host live, kayak kadang di kantor aku juga ada yang beberapa ngomong kayak gitu. Kadang suka aku tarik, coba ngomong. Coba deh yuk jualan 10 juta selama live gitu, bisa nggak gitu. Kadang aku ledekin kayak gitu aja sih. Oke, Worker, dia bilang tadi nggak sehat ya. Sorry ya, kalau anak broadcast lebih nggak sehat lagi. Menurut gua UMKM zaman sekarang pun memang udah harus melek teknologi karena memang mau nggak mau mereka semua juga akan larinya ke arah sana online, ke online ya. Jadi memang buat teman-teman yang punya usaha dalam bentuk apapun, cobalah dicoba ya jualannya. Cuman makanya gue bingung kalau misalnya nggak ada TikTok sekarang, mungkin jualannya di mana ya platformnya? Karena kan setahu gue kalau di Tokopedia, di Shopee kan juga tetap harus harus terdaftar ya, dia nggak bisa nge-live sendiri kan? Dia bisa live sendiri. Oh bisa ya? Bisa. Sekarang udah dipermudahkan, apalagi karena si TikTok tutup, semuanya langsung lari nih ke Shopee ya. Dan sebenarnya semua tuh punya customer beda-beda. Memang dunia sales inilah ya, kita bilang dunia jualan ini arahnya pasti semuanya akan ke online ya. Karena memang orang sebagai customer jadi nggak susah untuk keluar, jadi nggak susah untuk spend money lagi untuk di jalan segala macam ya, semua barang udah tinggal diantar. Pengusaha UMKM yang lain yang memang mau terjun ya, memang yang namanya bisnis itu pasti ada dinamikanya ya. Benar. Jadi UMKM yang memang belum menyentuh dunia digital itu bisa mulai mengetahui, mencari tahu, dan ya mulai dimulai gitu ya. Kalau memang nggak dimulai ya kalian juga nggak akan bisa, mungkin mulainya nggak harus langsung bikin studio yang gimana ya. Benar. Yang penting karena secara bikin live itu tadi menurut Sandra juga simple kok. Simple dan modalnya nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Oke Workers, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar pertanyaan kalian apa. Seperti biasa tadi gue bilang, Sandra selalu available untuk ditanya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Sandra kalau kalian nanya-nanya, ada pertanyaan yang belum kalian. Dan jangan lupa Workerspedia juga masih punya sesi giveaway. Jadi kalau kalian dengerin konten kita dari awal sampai akhir, kalian bisa tahu jawabannya. Pertanyaannya dari mana? Nanti kita kasih pertanyaannya. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye. Nah, udah nonton kontennya kan? Sekarang aku sebutin pertanyaannya ya. Sebutkan salah satu cara menghadapi persaingan antar seller di online shop platform. Jawabannya ada di konten yang tadi. Cara ikutannya, kamu cukup jawab di kolom komentar di bawah ini. Periode quiz ini berlangsung dari tanggal 3 hingga 10 November 2023. Jangan lupa ikutan ya Workers!